يا رسول الله مغرم. Ya, memang sebetulnya apa sih ya dengan anak yatim begitu ditekankan oleh Allah? Tidak mudah ya, tidak mudah orang merawat anak yatim. Ya, saya kira sangat sulit ya, karena memang orang tuanya tidak ada, galau pikirannya. Apa yang harus dilakukannya? Bahkan mungkin cita-citanya pun ya mereka harus ada yang mengarahkannya. Oleh sebab itu ya kita sebagai mukmin muslim ya harus memandang anak yatim ini bagian dari kehidupan kita yang harus bersama-sama ya kita bimbing, kita dewasakan, kita didik sehingga mereka menjadi orang yang dewasa seperti orang-orang yang tidak mengalami yatim piatu. Jadi perlu perbaikan rohani, Ustaz ya. Di situ yang paling penting ya. Karena tidak mudah merawat anak yatim pada kenyataannya ya. Sangat sulit, itulah kesabaran yang harus diterapkan pada kita yang menambah pahala kita juga ya. Pada akhirnya ketika merawat anak yatim itu yang paling utama bagi kita. Begitu Allah Subhanahu wa taala sangat pedulinya ya, karena tidak mudahnya merawat anak yatim secara psikologis. Kesabaran, ketenangan, penuh perhatian dan sebagainya harus dapat kita laksanakan sebaik-baiknya untuk menambah keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Saya kira itu tambahan saya, Ustaz. Dan setiap tahun insya Allah Masjid Ar-Rahman akan selalu mengadakan seperti ini ya. Kemudian juga setiap bulannya alhamdulillah dari Rajis sudah selalu menyantuni anak yatim. Alhamdulillah, jadi berkah ya dari Ar-Rahman, dari jamaah untuk jamaah Ar-Rahman itu ya. Kemudian juga kita punya Ar-Rahman Center yang tentunya juga bukan itu untuk umum dan khususnya buat anak-anak yatim yang memang di situ ada apa ya istilah dispensasi buat anak-anak yatim untuk apa? Untuk menyekolahkan anaknya di PAUD Ar-Rahman atau mungkin TP Ar-Rahman. Orang yang merawat yatim kahadha, seperti dua jari di surga kelak. Ana wa kafirul yatim kahadha. Aku dengan orang yang menyantuni yatim, merawat yatim, menyantuni yatim, memberikan sumbangsih buat yatim seperti dua jari ini di surga. Maka mudah-mudahan istiqomahnya Masjid Ar-Rahman, warga Masjid Ar-Rahman melaksanakan hal positif seperti ini, mendapatkan berkahnya, dan yakin kita akan dikumpulkan lagi bersama Rasulullah SAW di surganya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah ya, luar biasa sekali ya para guru, para ustadz menyampaikan. Jadi semoga kita kelak di surga kahada bersama Rasulullah SAW, dekat sekali ya seperti jari ini. Hadirin hadirat rahimakumullah, webinar ini diselenggarakan oleh Masjid Ar-Rahman Villa Pamulang dalam rangka peringatan 1 Muharram atau dalam rangka peringatan Tahun Baru Hijriah 1443 Hijriah, Tahun Baru Islam, yang mana kegiatan webinar ini mengangkat tema, yaitu tema hijrahkan hati di masa pandemi dengan berbagi. Sekali lagi, tema yang sangat luar biasa ini diangkat oleh tim Masjid Ar-Rahman Villa Pamulang dalam rangka peringatan Tahun Baru Hijrah 1443 Hijriah, yaitu hijrahkan hati di masa pandemi dengan berbagi. Luar biasa sekali, ini tema yang memiliki kandungan makna yang sangat dalam. Maka daripada itu insya Allah dalam webinar ini kegiatan kita adalah berbincang-bincang ringan dengan para guru, dengan para ustadz yang ada di lingkungan Masjid Ar-Rahman ini. Sebentar lagi kami akan mengundang untuk hadir di studio ini para guru yang insya Allah kita akan berbincang. Langsung saja kepada acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu berbincang-bincang dengan para ustadz yang ada di lingkungan Masjid Ar-Rahman. Insya Allah
berbincang kita ini seputar Muharram dan juga seputar berbagi di tengah pandemi. Yang pertama kami akan memanggil narasumber kita yang pertama, yaitu adalah Ustadz Ahmad Mutakilah MPD. Kepada beliau kami panggil untuk hadir ke panggung ini. Alhamdulillah. Silakan Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya yang kedua ya. Ustadz, kita panggil dulu semua Ustadz ya. Baik. Yang kedua kita panggil narasumber, yaitu Ustadz Andi Rosyadi SPD. Kepada beliau Ustadz Andi Rosyadi kita persilahkan untuk maju ke panggung. Assalamualaikum. Berikutnya narasumber kita yaitu Ustadz Haji Abdul Ghaffar MAG. Kepada beliau Ustadz Haji Abdul Ghaffar MAG kita panggil untuk hadir ke panggung. Waalaikumsalam. Baik, mungkin langsung saja kita berbincang-bincang ringan ini terkait webinar yang kita selenggarakan, yang diselenggarakan oleh Masjid Ar-Rahman terkait peringatan Muharram ya, 1 Muharram atau pergantian tahun baru Hijriah. Ini kita minta motivasi dan juga wejangan, nasihat daripada guru terkait apa sih keutamaan-keutamaan daripada bulan Muharram ini, dan juga tentunya pentingnya kita menyambut pergantian tahun baru Islam ini. Yang pertama mungkin kita minta sebelah kanan saya dulu ya. Ya, Ustadz Haji Abdul Ghaffar. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ustadz Zainul, para asatidz, Pak Ustadz Mutakilah dan Ustadz Andi Rosyadi yang kami banggakan, kami cintai, para pengurus Masjid Ar-Rahman Villa Pamulang yang kami banggakan, kami cintai. Bersyukur kepada Allah kita hadir kembali di tahun 1443 Hijriah. Ini adalah momentum besar buat kita bercermin dari perjalanan kita masa lalu untuk menatap masa depan yang lebih baik lagi. Dan kapan kita memulai? Hari ini. Karenanya momentum Muharram 1443 Hijriah adalah mengawali, memperbaiki niat yang telah kita torehkan dalam hati kita masing-masing untuk menatap tujuan kita yang lebih baik di masa yang akan datang. Mudah-mudahan hal ini akan bisa terus berlanjut walaupun dengan suasana terbatas di masa pandemi, tidak mengurangi rasa kesemangatan kita untuk mengingatkan diri kita, jamaah pada umumnya dan generasi muda pada khususnya, momentum tahun baru Islam terus disemarakkan. Terima kasih sebagai pembuka. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Haji Abdul Ghaffar. Jadi bersemangat ya menyambut tahun baru Hijriah dengan harapan lebih baik lagi insyaallah. Berikutnya kita dengarkan nih nasihat dan juga wejangan daripada guru kita Ustadz Andi Rosyadi. Silakan Ustadz Andi, bagaimana? Baik, terima kasih Pak Ustadz Zainul. Bersyukur pada Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah Masjid Ar-Rahman dan juga para hadirin hadirat, tidak terasa ya kita sudah berada di 1443 Hijriah ya. Selama hampir setahun lebih ya kita berada di suasana pandemi COVID-19, yang mana tentunya hal ini merubah segala aspek kehidupan masyarakat ya, baik dari segi pendidikan, kemudian juga perdagangan, ekonomi, sosial ya, semuanya hampir
terkena imbas daripada COVID-19 ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kehidupan oleh Allah SWT ya, sebagai rasa syukur kita. Untuk itu di tahun baru ini, tahun baru Islam 1443 Hijriah ini, mari ya semangat hijrah, berpindah. Kalau secara bahasa itu hijrah itu artinya pindah ya, sedangkan secara istilah itu pindahnya ya, berpindahnya, hijrahnya Nabi Muhammad beserta umat Islam waktu itu dari Masjidil Haram ke Madinah ya, karena tapi tetap dalam keadaan iman, bukan karena takut ya, bukan karena takut ya. Yang ditakutkan oleh umat Islam waktu itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala, tapi itu adalah merupakan strategi ya, strategi dalam kaitannya untuk kedepannya ya. Alhamdulillah yang berkat strategi pindahnya Rasulullah kepada dan pasukannya ke Madinah ya, sampai sekarang ini alhamdulillah umat Islam sudah miliaran umatnya, alhamdulillah rabbil alamin. Dan kita selaku umat Islam ya, selaku umat Rasulullah SAW, tentunya apa yang harus dilakukan ya dengan makna hijrah ini, yaitu tentunya hijrah dari yang tidak baik ke yang baik, dari sholatnya yang masih malas-malasan kepada sholat yang rajin, dari sholatnya yang masih di rumah, yang laki-laki khususnya harus ke masjid ya, dan juga semuanya hijrah dari hal yang tidak baik ke hijrah ke yang baik ya, dari yang malas ke yang rajin, dari yang malas membaca Al-Quran kita rajin membaca Al-Quran, dari yang sunnah-sunnahnya belum dilakukan tahun ini mari ditingkatkan, puasanya juga sama ya. Karena apa? Karena di bulan Muharram juga ada keistimewaan bahwa Rasulullah SAW itu melakukan, tidak ada ya yang dilakukan Rasulullah di lain bulan Ramadan puasa itu yang lebih banyak kecuali di bulan Muharram ini. Mari ya, terutama nanti di tanggal 10 Asyura ya, 10 Asyura mari kita usahakan ya untuk berpuasa sunnah Asyura, atau juga bisa diawali dengan Tasu'a hari yang 9 dan 10. Itu saja mungkin ya dari saya, ini hanya sekedar tambahan, dan mungkin nanti dari pemateri yang lain dilanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustadz Andi atas nasihat ilmunya. Jadi hijrahnya Nabi dan umat Islam saat itu bukan karena takut, bukan melarikan diri, melainkan karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga kita di bulan Muharram ini menyambut dengan bergembira, niatkan hati untuk menjadi lebih baik. Yang tadinya malas menjadi rajin, yang tadinya banyak mengeluh jadi banyak bersemangat, dan seterusnya. Berikut juga ibadah-ibadah. Selanjutnya Ustadz Ahmad Muttaqilah. Pak Ustadz Muttaqilah, bagaimana Pak Ustadz nasihat-nasihat yang disampaikan untuk kami ini Ustadz? Terima kasih pada Ustadz Zaidul sebagai pembawa acara. Yang saya hormati Ustadz Haji Abdul Ghaffar, Ustadz Andi Rosadi, juga para ustadz yang lainnya, para hadirin, dan saya ingin menyapa para pemirsa di mana saja berada. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keberkahan, kenikmatan, kemudian ditambahkan iman Islam kita dalam rangka tahun baru Hijriah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita semua segalanya yang baik-baik. Bapak Ibu sekalian, para hadirin, para pemirsa yang berbahagia di mana saja berada, tentu saja hijrah itu sangat penting. Terutama kita mulai hijrah itu dari diri kita sendiri, ibda bin nafsik ya. Dan inilah yang disebut dengan hijrah kolbu ya, hijrah hati, yang nantinya bermula dari situ kita akan berhijrah secara fisik ya, berpindah ya. Baik perpindahan secara fisik seperti tadi yang dicontohkan oleh Ustadz Andi, juga Ustadz Haji Abdul Ghaffar ya, dari Mekah ke Madinah, dan kemudian juga hijrah hati, hijrah kolbu ya, dari suatu pikiran-pikiran yang buruk ya kepada pikiran-pikiran yang lebih baik ya. Nah, perbaikan ini harus lebih berkualitas ya. Yang kualitasnya yang kita inginkan itu akan semakin meningkat dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari menit ke menit ya. Nah, inilah yang paling penting hijrah yang ada
pada diri kita pribadi, ya, khususnya dan umumnya kepada kaum muslimin di mana saja berada, ya. Pentingnya hijrah kita terapkan pada diri kita, pada hati sanubari kita dalam rangka memperbaiki diri agar lebih baik, lebih berkualitas dalam menjalani kehidupan. Apalagi saat-saat sekarang di mana pandemi begitu meluas, ya. Nah, ini juga membuat kita harus berhijrah, ya. Baik itu hijrah masalah pakaian, tempat dan sebagainya yang tadinya tidak bersih menjadi lebih bersih agar kita lebih sehat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dengan kesehatan, dengan kebersihan, ya, yang dikatakan dalam sebuah hadis yang populer, an-nazafatu minal iman, ya, atau an-nazafah syatrul iman, inilah penting kita laksanakan dalam rangka kita menjauhkan diri dari segala penyakit ataupun pandemi yang sekarang sedang merebak di mana-mana. Hadirin sekalian, Bapak Ibu di mana saja berada, itulah pentingnya kita berhijrah, ya, dengan membersihkan diri, dengan tidak menyalahkan siapapun ketika pandemi ini, ya, terjadi, ya. Mari kita bersama-sama bangun diri kita menuju hijrahnya kepada Allah, ya. Wa man kana hijratuhu ilallah wa rasulih, fa hijratuhu ilallah wa rasulih, ya. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, ya. Siapa saja yang hijrahnya itu untuk kepentingan dunia, ya, yang ditempuhnya atau ingin menikahi wanita, tentu saja hijrahnya adalah kepada yang dimaksudkan itu. Nah, mudah-mudahan hijrah kita adalah hijrah menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan demikian hijrah kita itu adalah hijrah dengan hati yang lurus, yang ikhlas, ya. Kita mulai dari hati kita sendiri, sehingga dengan demikian hijrah itu akan terimplementasi dengan apa yang kita lakukan, ya, al-jawarih atau badan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pada peringatan hijrah ini memberikan kepada kita kemampuan, kekuatan untuk melaksanakannya agar lebih baik lagi di masa yang akan datang. Terima kasih, saya kira itu saja apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita lebih baik dan ke depan bertambah lebih baik. Innamal a'malu binniyat, begitu Ustaz, ya. Segala amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Tadi daripada Ustadz Muttaqillah ada hijrah kolbu, hijrah hati, gitu ya, pemirsa semuanya. Ini sesuai dengan, mirip dengan tema yang diangkat oleh Masjid Ar-Rahman, yaitu hijrahkan hati di masa pandemi dengan berbagi. Ya, tentunya pandemi ini membuat kita semua kurang nyaman, ya, tidak ketakutan dan lain sebagainya. Namun insya Allah dengan hati yang kuat, keimanan yang kuat, tak ada keluhan, tak ada apa semuanya, karena kita semuanya bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di tengah pandemi ini dengan berbagi, banyak membantu orang lain yang mungkin perlu bantuan. Hadirin dan juga para ustadz semuanya, bulan Muharram itu dikenal biasanya oleh masyarakat dengan bulan santunan anak yatim. Nah, ini sebentar lagi insya Allah kita akan lanjut ke studio 2, karena di luar sana ada beberapa anak-anak yang sudah dikumpulkan untuk menerima santunan daripada panitia. Nah, sebelumnya saya minta nih satu kata nih daripada para ustadz terkait santunan anak yatim di bulan Muharram ini. Apa motivasinya? Silahkan Ustadz Haji Abdul Ghaffar. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 keutamaan amal yang dicontohkan Nabi di bulan Muharram. Yang pertama, sunnah berpuasa. Tadi diawali oleh Ustadz Andi Rosyadi, sudah disampaikan. Puasa di hari Asyura memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, waman masaha yadahu ala ra'si yatim. Siapa yang
memberikan kasih sayang, mengusap rambut anak yatim dengan kasih sayang, artinya berbagi kebahagiaan kepada mereka, maka setiap rambut yang dipegangnya memintakan rahmat ampunan derajat kepada orang yang memberikannya. Maka itulah yang kemudian tadi juga Qori menyampaikan, aru'aitalladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, mereka yang menghardik anak yatim. Artinya di bulan Muharram momentum untuk berbagi. Dalam bahasa lain ulama memahami istilah Idul Yatama, lebarannya anak yatim. Karena dulu dikisahkan bagaimana dari zaman nabi-nabi sebelumnya mereka dalam keadaan yatim, kemudian diusir dari kampungnya, mendapatkan perlawanan dari masyarakat dan umatnya, dan kemudian atas pertolongan Allah diselamatkan dan mensyiarkan millata atau jalan hidup yang diajarkan Allah untuk kita semua sampai hari ini. Nabi Muhammad terlahir yatim, dan kemudian genap usia 6 tahun beliau juga yatim. Disitulah kemudian Nabi mengajarkan, dan Allah pun mengajarkan bagaimana kita disuruh berbuat baik kepada anak yatim. Dan yang selanjutnya, amalan yang ketiga di bulan Muharram, puasa, menyantuni yatim, dan yang ketiga berbagi makanan. Maka insya Allah waktu yang paling utama adalah 10 hari ini, awal Muharram sampai hari ke-10, jatuhnya pada tanggal Kamis 19 Agustus 2021. Kebiasaan kita Masjid Ar-Rahman, setiap Kamis malam kita mengadakan doa bersama. Kalau hari Kamisnya berpuasa, kita sama-sama ngumpul seperti ini, buka puasa dan berbagi makanan dengan sama. Insya Allah menjadi tambah berkahnya kampung kita. Kita diberikan sehat walafiat, rezekinya barokah, umurnya panjang, dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Baik, tambahan ya, sudah jelas yang disampaikan Pak Ustadz Haji Abdul Khobar ya, bahwa ada keistimewaan atau keutamaan di bulan Muharram ya. Banyak sekali ya, di samping 3 itu ada banyak sekali yang apa yang harus dilakukan di bulan Muharram gitu ya. Nah, bulan itu karena memang ada ya Rasul dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 30 ya, bahwa Allah itu inna iddatasy syuhuri, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahron fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard fiha arba'atu hurum. Jadi memang hitungan bulan yang Allah ciptakan itu ada 14 bulan yang sudah dicatat di kitab Allah itu Al-Qur'an ya. Minha arba'atun hurum ya, di antaranya adalah 4 bulan Muharram. 4 bulan yang mulia ya. Yang pertama Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab ya. Ini kita diawali tahun baru Hijriah itu dengan bulan Muharram. Kemudian diakhiri juga dengan bulan haram juga, yaitu Dzulhijjah ya. Makanya ada 4 bulan yang sangat mulia, dan tentunya berbeda ya. Berbeda amalan yang dilakukan di 4 bulan itu dengan bulan-bulan yang lainnya ya, kecuali bulan Ramadan ya. Nah itu. Kemudian ada beberapa ayat juga bahwa kita dianjurkan berbuat baik kepada anak yatim ya. Dalam surat Ad-Duha juga Allah berfirman, wa ammal yatima fala taqhar. Fa'ammal yatima fala taqhar, dan terhadap anak yatim fala taqhar, maka janganlah kalian menghardiknya ya. Kita harus berbuat baik. Tapi perlu diluruskan ya Bapak Ibu semuanya, bahwa anak yatim itu beda dengan orang miskin ya. Jadi kalau miskin itu memang benar-benar tidak punya. Kalau anak yatim itu ya ada anak yatim karena warisannya banyak juga ya. Ada anak yatim yang memang tidak mampu ya karena orang tua. Tapi di sini kasih sayangnya itulah yang penting. Kasih sayangnya bukan melihat kehidupan atau kemampuan anak yatim itu, bukan. Tapi kasih sayangnya karena apa? Karena begitu sedihnya kalau kita ditinggal oleh seorang ayah. Ya apalagi ayah kecil, ya butuh kasih sayangnya. Nah kita dianjurkan untuk memberikan kasih sayang lebih dibanding dengan yang lainnya. Itu ya. Kita bersyukur ya, yang terutama anak-anak nih
yang masih diberikan, masih ada ayah bundanya, harus bersyukur ya, harus lebih mengabdi lagi ya, karena apa, hormat kepada orang tua itu kewajiban kita. Itu saja mungkin ya tambahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz kedua kalinya ya. Ya, saya kira saya hanya sedikit saja menambahkan dari baik yang disampaikan oleh Ustaz Haji Abdul Ghaffar maupun Ustaz Andi Rosyadi ya, berkaitan dengan anak yatim ya. Tentu saja kita kalau melihat anak yatim ya, dan bagaimana perasaan anak yatim sesungguhnya ya, tentunya sangat galau ya, karena orang tuanya tidak ada, apalagi yatim piatu. Mengapa kita diperintahkan ya agar menyayangi anak yatim ya? Tidak sedikit orang yang menyia-nyiakan anak yatim karena memiskinannya, karena kepapaannya, ketiada orang tuanya. Bahkan ada juga orang yang mungkin menghardiknya tadi, makanya Allah melarang menghardik anak yatim ya, karena manusia ya kadangkala punya sifat buruk ya, gampang mencerca, gampang mencaci dan hina ya. Tentu saja orang yang tiada orang tuanya bahkan mungkin tidak dipandang dengan baik, kadang-kadang dipandang dengan sebelah mata. Nah, ini perintah Allah Subhanahu wa taala tadi, fa'amal yatima fala taqhar, itu harus kita laksanakan ya. Betapa sedihnya menjadi anak yatim ya. Dalam hal ini tentu saja anak yatim itu apakah dia dalam keadaan miskin ataupun dalam keadaan kaya, bagaimana perasaan orang yang ditinggalkan orang tua, baik bapaknya ataupun keduanya, ataupun salah satunya misalnya ibunya saja atau bapaknya saja. Ya memang kita kenal anak yatim itu yang ditinggalkan oleh ayah, piatu itu ibu ya, yatim piatu ayah dan ibu ya. Nah, kita tidak boleh memandang sebelah mata dengan anak yatim ini. Ya, memang sebetulnya apa sih ya dengan anak yatim begitu ditekankan oleh Allah? Tidak mudah ya, tidak mudah orang merawat anak yatim. Ya, saya kira sangat sulit ya, karena memang orang tuanya tidak ada, galau pikirannya. Apa yang harus dilakukannya? Bahkan mungkin cita-citanya pun ya mereka harus ada yang mengarahkannya. Oleh sebab itu ya kita sebagai mukmin muslim ya harus memandang anak yatim ini bagian dari kehidupan kita yang harus bersama-sama ya kita bimbing, kita dewasakan, kita didik sehingga mereka menjadi orang yang dewasa seperti orang-orang yang tidak mengalami yatim piatu. Jadi perlu perbaikan rohani Ustaz ya. Di situ yang paling penting ya. Karena tidak mudah merawat anak yatim pada kenyataannya ya. Sangat sulit, itulah kesabaran yang harus diterapkan pada kita yang menambah pahala kita juga ya. Pada akhirnya ketika merawat anak yatim itu yang paling utama bagi kita. Begitu Allah Subhanahu wa taala sangat pedulinya ya, karena tidak mudahnya merawat anak yatim secara psikologis. Kesabaran, ketenangan, penuh perhatian dan sebagainya harus dapat kita laksanakan sebaik-baiknya untuk menambah keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Saya kira itu tambahan saya Ustaz. Mudah-mudahan ya kita bisa bersama-sama menjalin silaturahmi dengan anak yatim dengan menyantuinya dan merawatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Tambahan sedikit ya. Jadi alhamdulillah ini bersyukur kita berada di lingkungan ini ya, berada di Villa Pamulang, khususnya Masjid Ar-Rahman ya. Ar-Rahman itu ya penuh kasih sayang. Alhamdulillah. Terima kasih sekali ya, apresiasi buat seluruh panitia baik Lajis, DKM dan juga yayasan yang melaksanakan kegiatan ini ya. Alhamdulillah, dan setiap tahun insya Allah Masjid Ar-Rahman akan selalu mengadakan seperti ini ya. Kemudian juga setiap bulannya alhamdulillah dari Lajis sudah selalu menyantuni anak yatim. Alhamdulillah, jadi berkah ya dari Ar-Rahman, dari jamaah untuk jamaah Ar-Rahman itu ya. Kemudian juga kita punya Ar-Rahman Center yang tentunya juga bukan itu untuk umum dan khususnya buat
anak-anak yatim yang memang di situ ada istilah dispensasi buat anak-anak yatim untuk apa? Untuk menyekolahkan anaknya di PAUD Ar-Rahman atau mungkin TP Ar-Rahman. Ya, monggo silakan. Ya, kalau Bapak Ibu yang ingin menyekolahkan anak-anaknya ya, baik di PAUD maupun di TP Ar-Rahman, dan juga monggo bagi orang-orang yang mampu diberikan kemampuan untuk apa? Untuk membangun untuk apa? Untuk Ar-Rahman. Ya, wabil khusus untuk Ar-Rahman Center ya, yang sekarang memang sedang membangun, yang tentunya nantinya semuanya apa? Untuk kemaslahatan wabil khusus jamaah Ar-Rahman dan umumnya seluruh kaum muslimin ya, kaum muslimin. Mudah-mudahan ya kita selalu berikan kemudahan untuk berbuat kebaikan wabil khusus di bulan Muharram ini. Itu saja mungkin, terima kasih. Alhamdulillah, jadi bersyukur tadi yang disampaikan. Inilah janji bagi orang yang menyantuni yatim. Kata Nabi, orang yang merawat yatim kahadha, seperti dua jari di surga kelak. Ana wa kafilul yatim kahadha. Aku dengan orang yang menyantuni yatim, merawat yatim, menyantuni yatim, memberikan sumbangsih buat yatim seperti dua jari ini di surga. Maka mudah-mudahan istiqomahnya Masjid Ar-Rahman, warga Masjid Ar-Rahman melaksanakan hal positif seperti ini, mendapatkan berkahnya, dan yakin kita akan dikumpulkan lagi bersama Rasulullah SAW di surganya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah ya, luar biasa sekali ya para guru, para ustadz menyampaikan. Jadi semoga kita kelak di surga kahadha bersama Rasulullah SAW, dekat sekali ya seperti jari ini. Hadirin para pemirsa yang berbahagia, selanjutnya para ustadz kita saksikan bersama ada di Musola Darul Ulum. Di sana sudah berkumpul beberapa anak-anak yatim kita ya, yang sudah bersama panitia di sana. Insya Allah kita akan terhubung dengan sahabat kita Mas Arul ya di Musola Darul Ulum, yang insya Allah di sana akan menyampaikan